Al-Qurtubi li Syekh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, terdapat sebuah riwayat yang sahih, yadkhulu ahlul jannatil jannata ala arba'ati sifatin. Orang yang masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya 4 kemuliaan. Siapapun yang masuk ke dalam surga, Allah muliakan dia dengan 4 kemuliaan. Yang pertama, ala tuli Adama alaihi salamu situna dira'an bidira'in. Allah rubah tingginya sama seperti tinggi postur Nabi Allah Adam alaihi salam, yaitu 60 diro dengan hitungan diro beliau. Riwayat mengatakan wa kana Adam tuluhu situna diro'an bidiro'i. Nabi Adam itu tingginya 60 diro. 1 diro 2 meter, berarti 60 diro sama dengan 120 meter. Maka orang yang masuk ke dalam surga tingginya semua sama seperti tinggi Nabi Allah Adam, 120 meter atau 60 diro. Yang kedua, ala umri Isa alaihi salamu hina yurfa'u ila samai wa hiya 33 sanatan. Dan umur mereka semua sama seperti umur Nabi Allah Isa alaihi salam ketika diangkat oleh Allah ke langit, yaitu 33 tahun. Makanya ada seorang nenek-nenek, satu riwayat itu pernah datang kepada Rasulullah minta didoain supaya masuk ke dalam surga. Kata Nabi, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Akhirnya tuh dia nangis tuh, guling-gulingan tuh. Kata Nabi, tar dulu nek, saya belum kelar ngomong. Maksudnya nenek-nenek nggak bisa masuk surga, umur nenek nanti dirubah jadi 33 tahun. Nggak keriput begini. Kalau di surga ada nenek-nenek, nanti merusak pemandangan surga. Umur laki-laki dan perempuan semua sama, 33 tahun. Kalau laki-laki dalam kehidupan dunianya pernah menikah lebih dari 1, apa 2, apa 3, apa 4, siapa nanti istrinya di sorga, semuanya akan menjadi istrinya di dalam sorga yang solehah, yang solehah. Lalu kalau seorang istri dalam kehidupan dunianya pernah menikah dengan beberapa laki-laki, siapa nanti suaminya di sorga? Dari sekian banyak suami yang pernah dia nikahi dalam kehidupan dunia, akan dipilih oleh Allah siapa yang paling takwa. Maka yang paling takwa itulah yang akan menjadi suaminya nanti di sorga. Kemuliaan yang kedua, umur manusia semua sama di sorga, 33 tahun. Yang ketiga, ala husni Yusufa alaihi salam. Semua ketampanan manusia sama seperti ketampanannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Allah ciptain ketampanan itu bulat, lalu Allah bagi 2. Yang dibagi 2 itu Allah bagi 2 lagi. Yang separuh dari belahan 2 itu adalah untuk seluruh umat manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat. Maka separuh yang sudah dibelah 2, yang separuh itu untuk ketampanannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka tinggal separuh bulat, itu adalah untuk ketampanannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau secara pembagian
gantengan mana Nabi kita dengan Nabi Yusuf? Jauh lebih tampan Nabi kita. Akan tetapi Allah tidak memuji ketampanan Nabi kita di dalam Al-Quran, karena ketampanan Nabi kalah dengan akhlak budi pekertinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, menggunakan huruf taukid inna, lalu menggunakan lamul ibtida tufidu taukidan, dua huruf taukid, lalu menggunakan kata azim, sifat Allah dipinjami oleh Allah untuk memuji akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ketampanan Nabi dikalahkan oleh akhlaknya. Maka semua manusia yang masuk ke dalam surga tampaknya sama seperti ketampanannya Nabi Allah Yusuf, yang ketika beliau lewat tuh Nabi Yusuf, perempuan sedang mengiris-ngiris buah-buahan. Itu perempuan berkata, ma hada illa malakun karim. Waduh, ini bukan orang, malaikat. Sampai terpesona dengan ketampanannya Nabi Allah Yusuf. Bukan buah-buahan diirisin, tanpa terasa jari-jari mereka terpotong. Sama seperti guru kita Kiai Rahim lagi lewat, itu ibu-ibu kan sama terpesona. Tuh ngeliat Ustaz Rahim, dia masuk ke dalam baca istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Itu yang ketiga, tingginya kayak Nabi Adam, lalu umurnya seperti umur Nabi Allah Isa, lalu tampannya semua sama seperti tampannya Nabi Allah Yusuf. Dan yang terakhir, ala lughati Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hiya lughatul arabiyyah. Dan semua manusia di sorga berbahasa sama, yaitu bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbahasa Arab. Orang yang masuk ke dalam surga secara otomatis, walaupun di dunia nggak pernah belajar nahwu, sorof, mantik, balaghah, bayan, ma'ani dan lain sebagainya, otomatis masuk ke dalam surga pinter bahasa Arab. Jadi nggak perlu belajar lagi, nggak perlu khusus lagi. Jadi yang manah-manah pengen cepat pinter bahasa Arab, ya udah